Halo, selamat jumpa lagi dalam sesi ketiga. Kenapa kita membutuhkan kecerdasan buatan? Tujuan dari kecerdasan buatan pertama adalah membuat mesin menjadi pintar. Itu adalah tujuan utama. Kemudian memahami apa itu kecerdasan dan membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Dari perspektif kecerdasan atau intelligence, AI adalah bagaimana membuat mesin menjadi cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Dari perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna untuk menggunakan tools tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Dalam perspektif pemrograman, AI termasuk di dalamnya sebagai studi tentang pemrograman, pemecahan masalah, dan proses pencarian. Dalam lingkup utama kecerdasan buatan, terdapat 3 lingkup utama kecerdasan buatan. Yang pertama adalah sistem pakar. Komputer digunakan sebagai saran dan menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh si pakar tersebut. Selanjutnya, pengolahan bahasa alami. Dengan pengolahan bahasa alami, ini diharapkan user mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga adalah pengenalan ucapan. Melalui pengenalan ucapan, diharapkan semua manusia mampu berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Selanjutnya adalah robotika dan sistem sensor. Dan juga ada computer vision. Hal ini adalah pengenalan gambar yang mencoba untuk dapat menginterpretasi gambar atau objek tampak melalui komputer. Selanjutnya adalah intelligent komputer, di mana komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Berikut adalah perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional, di mana kecerdasan buatan merepresentasikan dan memanipulasi simbol, sedangkan komputasi konvensional menggunakan sebuah algoritma. Kecerdasan buatan akan memberitahu komputer tentang suatu masalah, namun komputasi konvensional akan memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kecerdasan buatan adalah komputer yang diberi pengetahuan dan pengetahuan inferensi, sedangkan komputasi konvensional memberi data kepada komputer dan program sehingga komputasi akan berlangsung dengan baik. Selanjutnya, kenapa kita butuh AI? Ini adalah keuntungan-keuntungan dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen, di mana akan lebih cepat mengalami perubahan. Hal ini dimungkinkan karena sifat manusia yang mudah lupa, sehingga kecerdasan buatan tidak akan berubah sepanjang masa dalam sistem komputer dan program tidak akan kita ubah selama-lamanya. Sehingga dari kecerdasan buatan ini, komputer akan selalu menggunakan algoritma dari kecerdasan buatan di mana tidak ada sifat seperti manusia yang mudah lupa. Selanjutnya, keuntungan menggunakan kecerdasan buatan adalah kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Untuk mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain butuh proses dan waktu yang lama. Di samping itu, suatu keahlian tidak akan pernah mudah diduplikasi secara lengkap. Sedangkan jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat ditransfer dan disalin dengan mudah dan cepat dari satu komputer ke komputer lain. Contohnya, kita bisa mentransfer program kecerdasan buatan kita melalui flash disk ke komputer satu ke komputer lainnya. Selanjutnya, keuntungan kecerdasan buatan yang selanjutnya adalah kecerdasan buatan lebih mudah dibanding dengan kecerdasan alami. Dalam menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan lebih murah dibanding dengan harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kecerdasan buatan bersifat konsisten. Hal ini disebabkan karena kecerdasan buatan adalah bagian dari suatu teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa bisa berubah-ubah. Selanjutnya, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan, sehingga keputusan yang dibuat oleh komputer tersebut dapat didokumentasikan dengan mudah dengan melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut
Namun kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat dibanding dengan kecerdasan alami. Dan kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih baik dibanding dengan kecerdasan alami. Berikut adalah kelebihan dari kecerdasan buatan. Pertama adalah lebih bersifat permanen. Kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, dan biaya yang lebih murah. Kecerdasan buatan juga bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari suatu teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa dapat berubah-ubah. Kelebihan selanjutnya, kecerdasan buatan dapat didokumentasi, sehingga keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Selanjutnya, kecerdasan buatan dapat mengerjakan beberapa tugas-tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding dengan tugas-tugas manusia. Berikut adalah kelebihan kecerdasan alami. Lebih kreatif, manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan dengan cara mungkin literatur review, membaca buku, maupun membaca dari sumber-sumber internet. Sedangkan kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan dengan sistem yang dibangun, seperti data yang perlu kita tambahkan, ataupun model yang lebih bagus untuk menerapkan pemodelan kecerdasan buatan tersebut. Lalu memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input yang simbolik. Pemikiran manusia dapat dilakukan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangatlah terbatas. Demikian akhir dari pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada modul selanjutnya.